Dulu saya pernah kena star syndrome juga kan gitu. Pada suatu hari saya ngaca gitu ya kan, ngaca, muka saya tuh tua banget gitu. Bayangin saya umur 40 tahun saya nggak bisa ngaji loh, nggak sholat. Saya kalau masalah asmar tuh paling buruk deh udah cerita-cerita buruk semua. Halo Bang Ozi Halo Saputra. juga. Ya ampun, akhirnya datang juga. Makasih banget udah Ih, diundang ke sini. kita seneng banget loh kedatangan karena yang denger nama Ozi Saputra atau yang mungkin lihat nih, pasti yang ada di kepala kita adalah Mengenang 30 tahun yang lalu, pasti deh. Ozi Saputra tuh identik dengan Setanirrajim. iya, yang lari-lari di jembatan ya Batas, kan. pakai baju ketat, kadang. Iya, Kok dilihat centil sekarang banget, sekarang usil tuh malu banget. sendiri Oh, loh malu ya? sebenarnya. Tapi justru itu yang menghibur loh. Iya, Dan image alhamdulillah. itu Nggak bisa dipungkiri, nempel saya banget. ada di dunia ini karena Mm-mm. si manis batang ancol. Nah sekarang datang nih ke Alhamdulillah, makasih loh udah eksklusif. diundang. Ih, sama-sama loh udah datang ke sini, nggak di jembatan lagi sekarang. Sekarang kesibukannya apa nih? Ya standar lah, Standar nyanyi, lah. apalagi kan aku ini kan spesial penyanyi pilkada. Jadi jauh-jauh gitu, mungkin yang tua-tua main pinggir-pinggir kali ya. Jadi ke daerah-daerah kebanyakan, gitu ke Kalimantan, Banyak keluar kota justru Sulawesi, ya? iya ke Sumatera gitu ya. Ya gitulah ke keliling-keliling pelosok-pelosok gitu Ini ke yang seluruh Indonesia. kalau yang untuk acting sendiri si Manis Jembatan Ancol Kalau masih acting tuh jalan gini, kan? masih alhamdulillah. Kalau untuk masalah acting tuh gini, ada ininya gitu. Kalau misalnya udah mulai surut ini, job ini udah mulai sepi nih, Hah? baru syuting lagi. Oh Gitu. gitu. Nah, naik lagi itunya kan, show-nya naik lagi. Nah, gitu aja. Up down aja gitu. Tapi terus berjalan lah ya, Ya nggak putus lah alhamdulillah, intinya. walaupun tidak kayak Heboh dulu dulu gitu ya ya. kan. Tapi ya alhamdulillah lah rezeki masih ada. Iya. Bang Ozi, sedikit mengenang lah atau flashback Ya. sedikit. Dulu awalnya kenapa menjadi sosok hantu yang centil itu Itu castingnya sebenarnya gimana? sebenarnya tuh kecebur ya. Kecebur. Padahal dunia acting ini dunia yang nggak pernah aku pikirin gitu loh. Boro-boro lah mau mikir, maksudnya gue mau main film tuh mau jadi apaan kan gitu ya kan. Jadi nggak Oh. pernah kepikiran gitu ya. Betul. Karena pernah dulu ditawarin sekali waktu masih kecil, ditawarin coba gitu kan bukan pas syuting gitu, mataku kan bawaannya ke kamera mulu gitu ya kan, curi-curi. Itu dibentang sama sutradaranya, langsung aku trauma gitu. Udah besok-besok nggak mau lagi. Malah aku bentak lagi sutradaranya. Udah gue bilang gue nggak mau dipaksa. Tapi dari kecebur itu malah Nah, jadi tuh ada kisah lagi. nah gimana Jadi tuh? berangkat remaja, kan aku itu kan rekaman 3 kali nggak laku kasetnya. Aku frustrated ya kan. Sedih banget ya. Udah gitu aku frustasi, aku banting setir. Nah, waktu itu kan ceritanya kan aku tinggal sama tanteku kan, ibunya Asri. Nah, aku disuruh kuliah gitu loh. Iya, otaknya kan udah cupet ya kan. Bayangin aja Udah nggak bisa diajak kompromi SMA ya? dengan angka yang pas-pasan gitu. Makanya aku suka malu kalau misalnya bikin paspor dulu pernah ya, bikin paspor kan tanya ijazahnya. Ijazah terakhir. Aku tunjukin dong ijazah SMA aku. Yang lihat ini nggak Nilai. salah nih. Sebenarnya itu nggak mau yang pakai SMA, yang SMP aja yang agak bagusan. Nah, jadi dulu kan kepengen banget jadi penyanyi ya kan. Karena aku nih Oh awalnya memang iya, nyanyi, oke. gitu. Jadi kan karena gini, aku pernah sekolah di Medan kan. Nah, sekolah di Medan juga ada ceritanya, panjang kok diceritain. Kayaknya ini Mesti berseri. ya berseri nih banyak banget Nah, jadi cerita-ceritanya. pindah ke Medan itu karena kabur, karena nggak dapat rapot sekolah, nggak dapat ijazah karena kan nggak dapat rapot karena kan aku nggak pernah sekolah waktu SMA pertama. Ozi Saputra nggak pernah sekolah. Jadi pas ditanya gitu, mana rapot kau? Kata tanteku bilang, kita kan ngomong ke Medan nih, mana rapot kau? Mati, gue bilang. Kayaknya gue mesti kabur dari sini. Nah, aku kabur ke Medan gitu loh. Nah, di Medan aku tinggal sama nenek kan. Nah, nenek, di situ aku mulai karirku sebagai penyanyi ya kan. Nah, ikut bintang radio dan televisi zaman itu ya kan. Dapat juara, pernah juara 3, terus tahun depannya juara 2. Terus lama-lama gini, aku mikir kalau aku di Medan aja karirku tuh nggak berkembang ya kan gitu. Akhirnya aku
pindah Kembali ke ke Jakarta Jakarta. lagi. Tamat SMA tuh lah pas ya dengan angka yang pas-pasan nih. Hmm. Penting ya, ini angka pas-pasan ini penting banget kayaknya. Nggak apa-apa nih buat pemirsa semua. Pokoknya jangan jangan kecil hati kalau misalnya kita nggak keren di sekolah, tapi kan Iya. kita Iya. asah kemampuan Nah, bakat kita bener. ya kan. Memang pendidikan itu penting ya, tapi jadikanlah profesi apa ya Skill skill apa kemampuannya. menjadi suatu profesi Iya, betul. gitu. Terus pindah ke Jakarta? Udah ke Jakarta, nah ketahuan itu lagi. Ketahuan sama tanteku aku di Jakarta, aku dijemput ya kan. Terus tanteku suruh aku kuliah gitu. Kabur lagi. Karena udah males sekolah ya kan. Kabur lagi tuh bayangin dari rumah yang bak istana ke gang sempit becek apa segala macam yang nyuci mandi di masjid gitu loh. Ih, tapi itu perantauan Iya, sesungguhnya. betul. Aku kabur, udah mulai muter otak nih kan. Kabur Hidup kan mesti sendiri, makan iya, mau harus apa gitu ya bekerja. kan. Akhirnya aku mikir apa ya gitu ya. Karena aku biasa ngeliat apa namanya sepupu-sepupuku yang perempuan dandan, oh coba kerja di salon deh gitu ya kan. Oh, sempat Ah, jadi capster akhirnya salon. aku melamar ke salon, terus yang punya salon tuh nanya, kamu bisa apa? Nggak bisa apa-apa gitu. Nggak bisa apa-apa ya kan. Akhirnya ya udah kamu ini aja dulu deh ya katanya, nyuci-nyuci rambut dulu. Heeh. Ya udah aku lawarnya deh cuci rambut Oh, dulu. oke oke. Aha. Nah, tapi di situ aku tiap bulan gajiku ku tabung. Mhm. Gajiku tabung ya kan. Ingat banget dulu gajinya tuh 150.000 Sebulan? sebulan ya Mhm. kan. Nah, aku tabung ya kan. Terus nah hidupku hari-harinya itu eh dari tip-tip oh misalnya udah ini kasih Dikasih tips, tip. ada yang kasih 200, 300, 500, paling tinggi itu 500 ya, itu udah paling banget ya kan. Nah, itu buat makan hari-hari ya kan. Kayak gitu. Nah, pas tabunganku udah cukup, aku sekolah di sekolah kecantikan dan itu rambut ya. Hmm. Nah semenjak itu aku punya apa namanya tuh riasan wajahku ini sama ini itu hampir seluruh artis yang ada di Indonesia ini aku tangani dulu. Jadi kayak Oh, jadi malah ya berprofesinya kemudian jadi makeup makeup artist? artis dulu ya. Itu kayak almarhum Dorce, Mhm. Ruth Sahanaya, Mbak Emilia Kontes, pokoknya banyak deh. Rati Purwasi, Endang Estonot, pokoknya hampir semua deh gitu ya, heeh, Artis gitu. pada masa Elva itu ya? Singer lagi, terus Berlian Hutaur, pokoknya banyak banget deh. Itu semuanya aku yang ini dandanin dulu ya. Nah pada suatu hari pas aku lagi, enggak, jadi gini, aku waktu itu kan lagi lihat rambut udah mulai panjang, kesel apa, aku potong dong rambutnya, rupanya yang motongnya tuh salah gitu, jadi Ini somplak-somplak. maksudnya rambut Bang Oji? Iya, Oh, heeh. berarti dulu ada rambut ya? Ada dong. Oh, nggak soalnya aku kan tahu. Nanti aku liatin fotonya yang pakai rambut. Oh, oke. Nah, jadi pas aku potong rambut tuh salah gunting rambut gitu loh, somplak-somplak ya kan. Aku kesel gitu. Udahlah gundulin sekalian gitu. Digundulin gitu ya. Oh. Nah, besokannya tuh kan aku kan mesti ngerias Yuni Syara waktu itu Heeh. di Bali. Mhm. Gitu ya kan, di Bali. Terus lagi dengan kepala botak itu ya kan. Udah dengan penampilan Nah, botak ya baru itu lagi ya? ngerias Yuni Syara tiba-tiba ada bapak-bapak gitu. Cukup ngelihat gitu ya kan. Sambil senyum-senyum. Orang botak tuh kan sensitif ya kan. Pasti nih mau ngeledek gue nih kan gitu ya kan. Kan kala itu belum ada orang botak gitu loh. Iya. Belum ada artis yang botak gitu Iya. ya. Belum ada gitu. Belum ngetren lah gitu. Nah gitu. Ini pasti ngeledekin gue nih. Saya kan orangnya temperamental, tahu sendiri kan orang Sumatera ya kan. Pak, dari tadi ngeliatin gue tuh kenapa gitu. Dia cengenges ya kan. Enggak katanya. Lu mau nggak main sinetron? Kan Oh. berarti kan ya enggak, saya Iya, berperasaan iya, gitu, ini orang ngeledek apa Iya, gimana iya, sih iya, gitu kan. iya, iya. Enggak, saya bilang nggak bisa, saya bilang gitu ya Langsung kan. keras ya Iya, nolaknya? nggak bisa gitu, cari orang lain aja, saya bilang, pokoknya nggak bisa gitu. Karena saya merasa dia tuh ngeledekin saya gitu, orang dia cengenges ya kan. Udah dong, udah selesai. Nah saya dandanin, tahu bapak tuh ada lagi gitu. Oh. Gimana katanya, mau nggak main sinetron? Udah gue bilang nggak bisa kok ini banget sih gitu. Karena saya ngerasa dia tuh pasti Ngejek ya, pasti bercanda, iya ngejek. ngeliatin bercanda ya kan. Gak bisa saya bilang gitu. Udah dong. Nah di lain hari lagi tuh bapak datang ada lagi tetap gitu loh. penasaran? Nah ada lagi, tapi dia datang sama sutradara terkenal waktu itu, Frankie Rory Pandey. Saya bilang, oh ini bener nih kayaknya deh. Berarti Mulai dong pencitraan kan, langsung baik kayak gitu. Emang mau bikin sinetron apa Pak? Karena kan dia ada sutradara kan di Iya. sebelahnya kan. Oh, enggak katanya, saya mau bikin horor.
Nah, horor tuh gue jadi apanya? Lu jadi setannya, gue tersinggung kali. Enggak, ini bener-bener, kalau nggak percaya kamu datang aja ke kantor saya katanya. Nggak tahu itu bapak tuh siapa? Itu produsernya gitu. Oh, iya ampun. Produser gue marah-marahin. Jadi sebenarnya gundul ini, botak ini malah membawa keberuntungan Iya, itu namanya dong. gundul membawa nikmat. Iya, dan itu sampai sekarang bertahan. Iya ini. itu, Meskipun ceritanya kayak gitu. kita tetap akan mengenalnya mungkin yang Bang Ozi yang Gundul ya tanpa kan? rambut ya, Nah karena iya, sebelumnya nah memang itu. berarti Padahal- memulai karir dengan proses gundul. Iya itu, makanya padahal nggak sengaja kan gundulin rambut ya kan. Akhirnya itulah saya main di Si Manis Jembatan Ancol yang pertama sama Diah Permatasari. Itu juga mainnya yang gimana sih, yang namanya juga baru belajar ya, jadi masih norak gitu. Tapi emang jadi karakter tersendiri. Ya jadi alhamdulillah, jadi trademark, jadi trademark. Karina ya. Jadi Karina, Karina, jadi sosok hantu Karina ini iya, menjadi ha. melekat banget nih dari Iya. Bang Ozi. Jadi saya Lari-lari. learning by doing aja gitu. Padahal kan nggak pernah di acting kan, nggak pernah belajar acting gitu. Ini kan jadi semuanya ini kayak proses keberuntungan, Ya ketidaksengajaan. alhamdulillah. Gitu. Tapi kemudian sosok Karina sendiri kan melekat nih Iya. di Bang Ozi. Gimana Iya. nih Bang? Bahkan sampai orang tidak akan bisa melepas Bang Ozi dengan sosok ini. Ada enaknya, ya tapi nggak enaknya saya selalu gagal di iklan. Ya jadi ada plus minusnya ya gitu. Karena kan kalau apalagi kalau perusahaan-perusahaan iklan di luar negeri gitu kan, kalau mereka lihat track record kita, kalau misalnya pernah jadi setan, mereka nggak mau, takut produknya jadi mewakili produknya kan, itu yang ruginya tuh di situ gitu. Tapi kalau show agak apa segala macam itu alhamdulillahnya di situ gitu lah. Tapi kalau misalnya job-job lain untuk acting ya, itu juga jadi terbatas nggak sih? Oh, Seorang enggak. Ozi tetap jadi setan, Gus. Enggak, jadi karena saya udah kecebur di dalam dunia acting, saya mikir gini, wah gue sekarang udah pemain film nih, Berarti jadi harus- aktor ya kan, jadi mesti semuanya dikuasain ya kan, jadi udah kadung. Akhirnya si saya punya produser tadi itu, dia bikin sinetron Si Buta Dari Gua Hantu, nah saya ngerengek, nah ya kan, nah saya ngerengek karena kan saya memang penggemarnya cerita-cerita Ganes TH kan. Oh. Nah, akhirnya saya ngerengek, lu tuh nggak bisa acting, katanya nggak bisa silat, nggak bisa fight, katanya. Bisa, saya bilang kayak gitu ya kan. Akhirnya saya tuh mau tuh belajar sampai ke Priok sana gitu, sama anak-anak Priok gitu kan. Kan Luar biasa. banyak orang-orang fighter tuh kan banyak kan dari Priok Iya, ya kan. iya, Nah, saya sampai belajar sama mereka gitu, belajar silat lah gimana, bayangin orang gua nggak pernah berantem seumur hidup ya kan. Nah itu akhirnya saya main di Si Buta Dari Gua Hantu. Dari Si Buta Dari Gua Hantu saya main lagi jadi Wiro Sableng, jadi orang Jawa. Padahal saya ini nggak bisa ngomong Jawa. Bayangin waktu itu apa yang saya omong saya nggak ngerti gitu artinya. Iya kan. Nah main di Wiro Sableng jadi anak kampung ya kan. Terus berikutnya saya jadi pendekar tolol. Nah di situ saya juga mesti ngomong Sunda gitu. Ya gitulah. Jadi karena udah kadung saya terjun di dunia acting ya. Jadi semua karakter malah dipelajari. Saya pelajarin gitu. Bahkan di film terakhir pun saya tetap masih belajar gitu kan. Saya jadi preman terakhir ya kan. Ngeri ya, Jadi preman. preman ya kan. Itu kan jadi preman tuh nggak perlu harus yang menjadi kan nggak perlu. Jadi dia ngomong dikit orang tagih itu gimana. Akhirnya saya belajar. Pokoknya saya selalu kalau dapat peran baru, saya menolkan diri gitu. Ibarat kayak gelas kosong. Nah, supaya lebih iya, diisi lagi. itu saudara kiat ya. Tapi susah kan melepaskan sosok yang centil, yang genit, hantu centil genit itu susah kan? Dari Bang Ozi sendiri deh? Enggak juga. Oh enggak ya? Enggak juga. Iya itu tadi karena kita belajar ya. Even lama proses produksinya Si Manis Jembatan Ancol? Iya, justru saya kalau misalnya mau kembali lagi peran centil itu lagi, saya harus mesti belajar lagi gitu loh. Karena kan saya udah, karena gini, apa ya, kita mempelajari suatu peran tokoh seseorang, kita kan melebur di intinya dia gitu ya kan. Nah, membawa karakternya dia. Begitu gini lagi ya saya mesti, karena udah nggak bisa lagi yang kayak gini gitu loh. Yang centil tuh saya Udah lepas ya? lupa. Udah lupa. Iya. Tapi Gitu. perlu diuji nih. udah nggak lentur kayak dulu lagi gitu ya. Nih kalau misalnya yang centil sudah lupa, tapi kalau aku boleh inget nih video klipnya Bang Ozi yang apa sih yang pertama itu? Sungguh. Ya. Kan Dika masih menampilkan Itu kan kesan masih centil kan? karena itu masih suasana Si Manis Jembatan Ancol. Karena kan Si momennya masih Manis ini kan dekatan. syutingnya dari 92 sampai 98. Mm-mm, 98 stop, baru diterusin lagi 2017. 2017, 2019, dan terakhir bulan lalu. Gitu. Jadi di video klip itu memang masih centil karena masih Iya, dekat dengan si karena Karinanya itu Dan ya. apa ya, di situ saya memang dituntut harus seperti itu terus gitu. Karena orang mau lihat centilnya saya itu gitu loh. Iya, masih Jadi kayak botak misalnya. Botak tuh
Pernah saya mau coba-coba kasih pakai rambut kalau itu ya, atau pakai topi, itu mereka protes, nggak mau gitu loh. Ya Ozi itu ya botak gitu lah. Tapi sampai sekarang masih nyaman Bang Ozi dengan kebotakannya ini? Nggak mau, kan dibayar. Sama gini juga, ini udah bolong sini. Kalau kan saya udah tua ya kan, saya ini kan umur 60 tahun. Ya kan, jadi ya rambutnya ogah numbuh. Bang Ozi 60 tahun, Iya. tapi buktinya karirnya masih, ya kita masih bersyukur lah melihat Bang Ozi tetap berkarya Ya gitu. alhamdulillah. Itu gimana nih Bang proses alhamdulillah. mempertahankan? Mempertahankannya tuh memang nggak gampang Ya, ya, karena apalagi di untuk tengah mendapatkan tuh kan persaingannya. gampang banget ya. Ya. Nah, mempertahankannya itu yang PR banget buat saya gitu ya. Jadi gini, pertama satu kita harus maintain kita punya fans. Ah, iya, Fans betul. tuh penting banget gitu loh. Itu sama ya apa ya, kita sama orang juga mesti kayak sekarang nih, saya tuh nggak bisa yang zaman sekarang yang nih gue nih senior mesti Iya, nggak iya, laku sama anak kelihatan. sekarang. Iya. Itu lu dulu, Pak. Sekarang lu mesti ikut ini sekarang gitu loh. Jadi banyak istilah-istilah sekarang tuh yang saya harus belajar lagi. Pokoknya gini, jangan malu belajar mana anak sekarang gitu loh. Itu aja kiatnya. Jadi ya kita mesti mengupdatekan diri ya, supaya kita nggak termakan arus gitu loh. Karena kan banyak pendatang-pendatang baru yang lebih pinter, lebih ganteng, lebih deh gitu loh. Nah itu kita jangan malu gitu belajar sama mereka gitu. Tapi merasa saingan jadi juga lebih berat nggak sih Bang? Dengan seiring berjalannya Persaingan waktu. tuh makin berat sekarang justru. Karena ada juga yang udah cakep loh, udah ini, udah pinter, mau dibayar murah. Sebenarnya kan kita udah ada standarnya gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang kita harus ya pandai-pandai berinilah gitu. Pandai-pandai basile kok. Bang Ozi, kalau tadi bisa mempertahankan karir dengan Sama itu lagi, jadi kita harus bina hubungan. oh ya, memaintain Bina ya. hubungan, memaintain itu penting banget, dan jaga kelakuan gitu. Jangan sampai sedikit ya kita buat kesalahan, itu penggemar langsung ilfil sama kita, langsung Iya. udah gitu. Oke, paham itu. Iya. Jadi benar-benar semua harus dijaga. Ya, karena supaya- gini ya, saya juga pernah ngalamin hal itu. Dulu saya pernah kena star syndrome juga kan gitu. Ya nggak mungkin lah seorang artis yang lagi melambung, siapa sih yang nggak ini, yang apa, pasti dia lupa diri deh gitu. Nah itu yang harus kita jaga. Pernah kena star syndrome gitu. Ketika si manis jembatan Ancol. Iya. Nah jadi itu sampai apa, terjun ke dunia malam, apa segala macam, yang mabok-mabok apa segala, ya biasalah. Langsung larinya ke situ kan. Menikmati hidup lah ya. Iyalah. Nah itu dulu zaman di kota tuh saya kuasain semua. Aduh udah ngalamin kayak gitu. Itu tau nggak, sampai diputusin pacar nggak mempan, di mobil hilang nggak mempan juga. Mempannya kenapa? Nah teguran Allah tuh bagus banget, dia Allah tuh maha tahu sih ya mana kelemahan saya. Pada suatu hari saya ngaca gitu ya kan, muka saya tuh tua banget gitu loh. Merasa di kaca itu tuh. Enggak, memang gitu. Oh. Jadi kan karena kan kok kita kan kok begadang-begadang lagi iya. gedek-gedek gitu kan kita kan tidurnya kurang. Muka saya tuh jadi tua banget gitu loh. Ya kan, wah ini nggak mungkin nih. Sementara kan saya cari uang pakai muka ya kan. Betul. Nah besoknya saya stop. Oh. Langsung stop yang nggak mau lagi gitu. Akhirnya gue ini ditegur sama Allah. Udah nggak berani, kok udah urusannya ke sana, ke Allah gitu tuh udah nggak berani ini gitu loh. Oke, ini juga yang menjadi titik balik Bang Ozi yang katanya sempat bukan hijrah ya, memperbaikilah ilmu agama. Betul. Itu betul. Karena waktu itu kan menjelang umur 40 tahun. Nah, waktu umur 40 tahun itu kan saya teringat gini, dulu kan ada acara di RCTI dulu namanya Mega Bintang. Jadi kita keliling ke 5 kota. Nah setiap kita ini, saya satu di pesawat, saya bersebelahan sama Rano Karno. Oh iya. Saya sama Rano Karno tuh kan cuma beda setahun gitu ya kan, beda setahun ya lah kalau nggak salah gitu. Nah dia ngomong sama saya gitu, kalau kita kan sama Rano tuh memang dari kecil, dari orang-orang tua kita tuh memang udah deket gitu ya kan. Dia bilang, ini Ji, kita umur 40 tahun kok nggak akan berubah, nah, selamanya jadi anjing kayak gitu ya kan. Nah, jadi waktu itu saya ingat, mungkin dia nggak udah lupa kali ya, dia kan ngomongnya asal sepintas aja gitu ya kan. Nah saya ingat kata-kata dia itu gitu ya. Terus pas saya mau menjelang 40 tahun, gue udah mau 40 jadi tahun nih. Ya, iya, apa dulu nih ya gitu ya. Soalnya saya ingat tadi kalau misalnya akan 40 tahun itu menentukan hidup kan. Kalau kita jadi ke kanan ya ke kanan, ke kiri gitu ya kan. Nah akhirnya saya udah mulai khawatir gitu. Apa dulu nih yang saya mesti rubah ya kan. Akhirnya saya nggak ngerokok. Startnya dari situ dulu. Startnya berhenti merokok. Dan jadi karena saya nggak ngerokok itu,
itu kan mau clubbing, mau apa kan bau rokok nggak enak, Ya. ya kan? Ya. Jadi menjadi alasan untuk Ya, tidak clubbing. akhirnya jadi tidak clubbing. Tidak clubbing berarti tidak minum-minum lagi, ya Step by kan? step-nya terasa Ya ya. kan? Nah, kala itu juga adik sepupu saya itu, Astri Ivo itu lagi memperdalam agama juga. Tiap hari saya mulu yang diceramah. Aduh. Kayaknya memang ini nih target yang Jadi dia pantas dulu diceramahin. kemana-mana tuh di tasnya tuh ada Quran gitu loh. Ji, lu bla 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 bla. Ini nggak kata gue, ini kata Allah nih. Tunjukin nih ayatnya bla. Ini selalu dengan ayat-ayat. Lama-lama saya mulai ini gitu. Iya ya, udah mulai malu gitu ditegur sama adik gitu ya kan. Kan tuan saya ya kan. Nah, mulai saya tuh diajak ke ikut-ikut pengajian gitu. Kok enak ya, kok adem gitu. Bayangin saya umur 40 tahun saya nggak bisa ngaji loh. Serius? Belum bisa ngaji. Nggak bisa baca Quran tuh belum bisa. Akhirnya ya itu tadi pelan-pelan akhirnya saya ikut pengajian, kok enak ya dengar-dengar kajian gitu ya kan. Terus mulailah kayaknya karena kan di pengajian tuh kita disuruh baca ayat kan nggak bisa, malu ya kan. Akhirnya saya belajar ngaji dari A batasa gitu sampai ulang dari awal banget lah. Nah gitu akhirnya udah bisa gitu. Lama-lama kembali ke jalan yang benar. Nah mulai tuh clubbing nggak suka, minum nggak suka, rokok Tepat nggak ketika suka. menginjak umur 40 tahun Iya, tadi dibilang itu jadi ya. 40 tahun saya udah lepas Mulai. landas Oh, gitu. iya. Ya alhamdulillah ya. mudah-mudahan. Tapi akhirnya sampai dikasih kesempatan berangkat haji kan di 2000. 2006 akhir, pulangnya 2007. Yang haji kelaparan itu. Yang haji apa? Haji kelaparan. Ada kan yang dulu peristiwa haji kelaparan itu saya ada di situ. iya. Oke. Tapi saya betul-betul nikmatin banget ya naik haji itu, maksudnya semua keinginan saya tuh terpenuhi gitu, alhamdulillah gitu. Bang Oji, pengalaman ketika di Tanah Suci yang Bang Oji menganggap ini ya teguran ketika di dunia masih di kiri nih gitu loh. Apa sih pengalaman ketika di sana yang terasa Bang? Dan mungkin sampai sekarang kayak jadi nggak ada ya, alhamdulillah saya nggak ada yang, pokoknya saya tuh di sana tuh betul-betul Allah tuh kasih kemudahan gitu ya kan. Tapi kan biasanya kalau misalnya di Tanah Suci nih ya kita kayak kayak dikasih tahu cobaan gitu ya kan. Ya, gitu. atau misalnya kayak ada banyak poin-poin ketika gue di Indonesia gue menyesal dengan ini. Kalau namanya menyesal ya menyesal banget lah. Maksudnya dosanya banyak banget. Nah itu tuh Iya iyalah, itu kayak macam di rewind kita punya kelakuan kita yang Syaitanir Rajim ini kan kayak di remind gitu ya kan. Itu saya sampai saya gini, ini siapa yang nangis yang paling gede ini pasti dosanya banyak. Dan abang nangis? Nangis banget lah. Itu yang apa ya, kalau doa pasti nangis, kalau doa nangis. Kalau ingat sekarang pun masih nangis gitu. Apa sih Bang yang paling membuat lo nangis? Ya pertama gini ya, saya tuh terlalu banyak buang waktu. Terlalu banyak main-main gitu. Itu yang bayangin umur 40 tahun tuh saya baru kembali ke jalan yang benar ya kan. Nah, sebuah 40 tahun itu kan segala macam dunia udah saya hadapin gitu ya kan gitu. Maksudnya apa ya, banyak nggak baiknya lah gitu ya kan. Itu yang saya sesali, maksudnya gini. Jadi saya iri lihat anak-anak muda yang udah, maksudnya yang hafiz Quran misalnya apa, kenapa gue nggak dulu kayak gitu kan gitu. Jadi kita banyak yang menyesali kenapa gue nggak gini, kenapa nggak gue gitu. Itu yang nyesalnya tuh sampai sekarang gitu. Tapi orang tua lah paling nggak melihat perubahan Bang Ozi atau ketika dulu. Kalau orang tua, nah ini kan saya ini orangnya gini orangnya tuh memang orang tua saya tuh nggak pernah tahu kok kelakuan saya. Ya penuh penyesalan lah gitu. Maksudnya gue tuh terlalu banyak buang waktu. Jadi buat kalian yang masih muda nih, jangan membuang-buang waktu ya. Karena ya kayak saya lah, maksudnya ya banyak banget lah ketinggalan gitu. Tapi kenapa sih seorang Ozi Saputra yang centil, yang ceria gitu, ternyata bisa kesentuh dengan penyesalan yang sampai bikin nangis? Ya itu nggak tahu ya, itu naluri ya. Naluri itu kan Allah tuh ngasih kita ada kolbu ya. Nah kolbu ini kan nggak bisa dibohongin gitu. Jadi begitu satu aja kita buka, kita apa gitu, misalnya permintaan apa kita yang misalnya kita minta ampun dosa sama Allah gitu ya kan. Satu, tapi kolbu ini membuka selebar-lebar ini kan bahwa dosa lu ini ABC gitu. Waktu itu yang bikin saya yang aduh gitu. Dosa yang paling menurut Bang Ozi besar dan
kayak pengen menebus banget, itu apa sih Bang? Enggak sholat. Itu. Oke. Sholat itu nggak bisa dimain-mainin ya. Karena kalau misalnya kita puasa tuh bisa diganti. Terus kita misalnya nggak bisa bersedekah, nggak apa-apa gitu ya kan. Kalau itu kan bagi yang mampu. Kalau kita nggak ada aja. Tapi kalau sholat tuh nggak bisa diganti. Nah itu yang saya tuh paling takut gitu loh. Jadi sesibuk-sibuknya saya gitu, kalau sampai saya kadang-kadang gitu, misalnya ada acara apa, yang saya itu utamakan tuh adalah gini. Saya jam segini saya sholat loh gitu. Mau tuh syuting, mau apa, saya kasih tahu. Kan tahu sendiri kalau saya syuting kan saya dengan muka syaitanir rajimnya itu ya kan. Hapus, saya bilang, saya mau sholat gitu. Itu disetujuin. Kalau nggak itu ya mending nggak jadi. Berarti umur sampai di angka 40 Dika nggak sholat? Enggak. Sorry ya. Iya. Seriusan? Iya. Iya, kadang-kadang sholat ada sholat yang kumat lah gitu. Lagi pengen sholat, lagi ini gitu. Bang, ketika dulu sholatnya masih katakanlah terpaksa Iya. karena ada orang Iya, tua iya. gitu loh. Kemudian sekarang sudah dalam konteks sholat adalah menjadi kebutuhan Iya, gitu loh. iya. Apa nih yang Bang Ozi sadari ketika saat itu sholatnya nggak ada tujuan, terus sekarang sholatnya seperti apa? Gini ya, kenapa orang disuruh sholat gitu ya kan? Karena sebenarnya bukan Allah yang butuh kita yang butuh Allah Iya, ya iya, kan. iya, Jadi iya. jadi gini, apa ya? Saya mintanya sama Allah tuh gini, mohon dibukakan ampunan sebesar-besarnya untuk saya gitu ya, bahwa ya jangan sampai lah kita ini kan semuanya mati ya kan. Nah, yang namanya bernyawa tuh kan pasti mati. Nah, jangan sampai gara-gara dosa saya dulu itu ya itu yang saya minta sama Allah. Yang penangis nih ya. Nah itu, jadi apa ya, saya terlalu lama bermain-main yang nggak ada faedahnya lah gitu. Itu yang sesalan saya sampai sekarang gitu loh. Jadi ya buat kalian lah yang merasa sebagai muslim gitu ya, jangan sekali-sekali tinggalin sholat karena kita butuh banget itu sholat gitu. Dan kalau di muslim kan katanya siksaan terberat saat kita di alam kubur aja kan adalah kita yang dipertanyakan adalah soal sholat kita kan. Kebayang nggak sih? Ya iyalah. 40 tahun. Makanya, coba gini aja kamu deh, taruh lilin, coba giniin tangannya ke lilin, sebentar aja. Iya kan? Pasti sakit ya kan? Nah gimana yang 40 tahun itu? Nah itu yang saya selalu, yang misalnya saya sholat malam gitu, itu yang saya minta selalu gitu, minta ampun. Itu. Jadi apa ya, sekarang ini saya umur 60 tahun tuh udah nggak ada ambisi lagi gitu loh. Maksudnya yang gue pengen udah kan kebanyakan ujub kan kayak gitu. Iya kan. Kita kalau ada orang lihat yang terkenal sedikit aja kita langsung, kok kita yang nggak diinin kan. Kok dulu gitu, kok misalnya ada satu artis yang terus artis itu yang dielulukan terus kita tersinggung, kok gue kok nggak dilihat lagi ya. Gitu. Itu tersinggung yang gue juga. Nah itu hal-hal gitu. Ya itulah, sholat itu banyak merubah ini kita gitu loh, perangai kita, tingkah laku kita ya, menjadi ya insya Allah lebih baik gitu. Ini menjadi lebih bijak. Boleh diminum? Oh iya. Siapa tahu diminum. Haus. Bismillah. Lega. Nah, tadi bicara soal penyesalan terhadap diri sendiri nih yang tidak sholat selama 10 tahun. Aku speechless beneran dengernya. Meskipun semua proses seorang manusia juga pasti beda-beda ya. Tapi kalau dari Bang Ozi, penyesalan terhadap orang lain, misalnya pernah berbuat salah atau melukai hati siapa yang sampai detik ini kayak nyesel banget gitu. Dan kalau dalam doa suka dibawa, mudah-mudahan diampuni atau minta maaf. Kayaknya sih nggak ada ya. Karena gini ya, saya tuh hidup di tengah-tengah penuh kasih sayang gitu. Jadi saya nggak pernah juga bermasalah dengan orang gitu. Kadang-kadang saya bingung gitu. Ini kadang-kadang gue mau rindu sama siapa ya gitu. Nah gitu. Jadi cuman saya itu kan baru-baru ini kehilangan adik ya. Ini adik yang paling saya sayangin banget gitu loh. Nah itu yang makanya saya udah setahun ini saya nggak pulang ke Medan tuh, saya masih trauma gitu ya, masih belum bisa masih belum bisa nerima dia tuh. Bahwa dia nggak ada. Gitu. Adik saya yang perempuan. Kenapa Bang? Sakit? Kanker payudara ya gitu. Tapi ada hal yang paling disesali ketika adik sudah nggak ada? Ada gitu, karena gini, waktu dia lagi masuk rumah sakit tuh dia telepon saya tuh sambil nangis gitu. Ji, kapan ke Medan Ji, katanya. Aku rindu kali lah, kata gitu ya kan. Terus saya,
Karena dia biasanya yang udah berkali-kali tuh ya nggak apa-apa gitu, ya nanti gitu. Nah waktu itu saya juga lagi ada kerjaan kan, saya tuh waktu itu ada syuting apa gitu. Nah saya nggak bisa ke Medan. Tahu-tahu kira-kira seminggu kemudian dia udah nggak bisa ngomong lagi. Nah itu saya langsung, padahal saya masih ada kerjaan, saya pulang ke Medan gitu. Nah itu yang dia udah nggak bisa apa-apa lagi, itu yang Udah saya no respon maksudnya. no respon yang apa ya, ya itu ada yang paling baik banget gitu loh. Ya, saya tuh belum bisa, yang masih belum bisa nerima gitu kalau dia udah nggak ada gitu. Kadang-kadang saya nggak pernah mau, maksudnya kalau ada orang yang nanyain tentang dia atau apa gitu ya, saya yang apa, jadi teringat lagi kayak gini, langsung saya teringat lagi. Jadi kalau misalnya jadi sesalan tuh itu gitu, kenapa saya waktu itu nggak Segera pulang. gitu loh. Saya orang tua saya meninggal nggak terlalu ini, karena saya udah puas ya, maksudnya merawat orang tua saya gitu ya, ibu bapak saya gitu ya. Terus ada lagi almarhum abang saya yang di Aceh meninggal juga, saya nggak terlalu ini ya. Ini adik saya yang perempuan ini yang kita gimana, yang selalu intens gitu loh, teleponan tiap malam apa segala macam gitu. Berarti proses ketika Bang Ozi kemudian menjadi di usia 40 tahun dekatlah dengan Tuhan, itu adik Baru meninggal setahun yang lalu gitu loh. berarti Ya. artinya paling tidak adik juga sudah menyaksikan bagaimana Bang Oh iya Ozi gitu. berkorban. Maksudnya saya menjadi sesalan saya itu adalah ketika dia minta terus saya nggak turutin permintaan dia, itu yang Padahal itu ya itu yang pernikahan. jadi sesalan saya ya sampai detik ini, kenapa gue nggak gitu, kenapa waktu dia lagi sadar gitu saya nggak Masih itu, bisa diajak ngomong, kita nggak gitu ini. iya gitu loh. Itu yang Tapi kemudian setelah pulang dia sudah nggak respon, kemudian jeda berapa hari nggak ada Bang? saya datang dia udah nggak bisa ini, besoknya meninggal gitu. Tapi dia masih sadar Enggak, sama sekali udah nggak? nggak sadar gitu loh. Gitu. Dia nggak sadar karena dibius ya kan gitu, karena kan apa itunya tuh lagi kankernya tuh lagi ganas gitu ya kan, dia dibius ya udah 3 hari apa 4 hari gitu, yang 3 hari dia nggak bisa ini gitu, karena dia dibius itu ya, pengaruh bius gitu loh. Udah setelah itu Itu kemudian. saya yang ya sampai detik ini lah sedihnya tuh nggak bisa ini gitu loh. Nah, Bang Ozi kalau tadi bilang katanya tidak ada yang dirindukan. Ya, Kemudian tadi barusan bilang ini hidup saya hidup dengan sendirinya. Ya. Apa kabar sih sebenarnya asmaranya Bang Ozi Saputra? Kita kan penasaran nih Saya ya. kok masalah asmara tuh paling buruk deh, udah cerita-cerita buruk semua. Tapi saya belum kapok loh, walaupun udah umur 60, cuman ya gitu, semuanya gagal, terus udah. Itu yang kadang-kadang bikin, maksudnya gini ya, buat orang tuh gampang gitu ya, buat saya tuh susah gitu. Itulah Allah tuh maha adil, mungkin di situ kali ya. Saya untuk masalah ini saya gampang, masalah karir saya gampang, masalah percintaan susah banget ya gitu. Sampai udah pernah tunangan ya, pernah juga dulu saya punya tunangan yang kena tsunami ya kan. Nah jadi apa ya, ya mungkin itulah, nggak tahu saya, makanya saya gini aja, pokoknya optimis aja gitu, maksudnya apa yang terjadi pada diri saya tuh pasti yang terbaik dari Allah gitu. Jadi saya nggak mau dulu saya kecil hati, maka saya frustrated kan, maka jadi kenapa ke dunia malam begini tuh, saya kadang-kadang dulu sempat marah sama diri sendiri gitu loh, kenapa gue gini, kenapa gue gini. Nah, tapi karena dengan seiring berjalan ini kehidupan saya ini, apalagi ditambah dengan kita ikut kajian-kajian, kita jadi ngerti, oh rupanya gue gini, oh mungkin gitu, oh ini. Semuanya di Quran tuh semuanya udah ada jawabannya. Jadi ya nyantai aja sekarang. Tapi berapa kali gagal emang? Ya nggak dihitung. Jadi Belum barisan mantan ini sebenarnya banyak ya? Banyak banget. Ini kenapa sih yang gini nih? Biasanya kalau Ini kita enggak, ini intinya nih ya. Ini buat kalian semua juga tahu ya. Nah nih ya, mereka selalu beranggapan saya tuh orang kaya gitu loh. Jadi mereka tuh nggak sesuai ekspektasi mereka itu nggak sesuai gitu. Nah kadang-kadang di situ yang terlalu punya ekspektasi lebih terhadap sosok Ozi Saputra. Jadi padahal yang Bang Ozi inginkan adalah bukan itu ya, maksudnya menerima seorang Ozi ya apa adanya aja gitu ya kan. Nah, itu kadang-kadang tuh di situ. Jadi antara nama Ozi Saputra sama kenyataannya suka nggak sesuai. Tapi emang rata-rata mereka meninggalkan hanya karena itu. Iya, ada beberapa permintaan mereka tuh yang saya nggak bisa iniin gitu loh. Nah itu mulai ributnya pasti di situ. Nah, saya
lama-lama kan saya enak juga kan gitu, ya udah gitu. Ya mungkin Ya. ketemunya dengan perempuan-perempuan yang ya pengennya sesuatu materi lah ya yang lebih deh. Ya walau alam ya, hati orang siapa tahu gitu. Nah, Cuman ya saya nggak usah kecil hati ya kan. Bahkan kadang-kadang kalau udah ketemu yang mantan saya dulu, ih untung gue nggak sama dia dulu, sekarang ada yang udah ompong, udah. Iya tapi kan dulu ketika itu dulu. masih Ya dulu cantik ya cantik, kan. beda. Kan kecantikan Wah, ketampanan itu iya. akan pudar gitu. Tapi Ada kadang-kadang jadi sekarang juga ada yang jadi teman misalnya kayak oh, gitu. Heeh. tapi yang ada masih ada di hati ya meskipun nggak jadi jadian. Kalau sekarang ini belum kepikiran ya, Oh. belum kepikiran karena apa ya? Belum aja gitu, belum sekarang belum ada. Belum ada. Tapi nggak ada orang lama ya? Kan Hah? katanya biasanya orang lama adalah pemenangnya, katanya. Siapa tahu. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Tapi dia udah kawin gitu ya, nggak mungkin lah gitu ya kan gitu ya. Heeh. Tapi tetap optimis ya. Harus optimis Oke. dong, iya kan. Ya nggak ada nanti ya di sana kan juga ada kan gitu Ah, aja iya, ya kan. percaya ada kehidupan setelah ini ya Iya, gitu. gitu. Bang Ozi, tadi jatuh bangun karir sampai titik balik, tapi Iya. sekarang Bang Ozi kan bisa membuktikan bahwa ya meskipun tidak everyday Iya, muncul di TV, tapi secara karir terus nih Iya, berjalan kayak alhamdulillah. gini. Gimana nih Bang Ozi? Sudah melewati beberapa si manis jembatan Ancol kan? Dengan siapa aja nih Saya kayaknya? mengalami 6 si manis. 6 si manis Iya, tapi tetap pertama dengan dia Karina ya? Dia Tetap. pertama dia Permatasari, terus Poppy Farida, Mhm. Kiki Fatmala, Suci Indasari, Dewi Persik, terakhir Indah Permatasari. Oh, sempat sama Indah. Iya, yang istrinya Ari Keriting. Oh, berarti dekat dong dengan dia yang Dengan- ya kita tahulah dia Ya. lagi. Indah tuh apa ya, satu anak yang dia memang orangnya tuh luwes banget, terus dia tuh apa ya, lembut banget gitu. Sesuai lah dengan predikat si manisnya gitu ya. Anaknya baik juga gitu. Kita di lokasi pun dia menghargai saya banget gitu loh. Nah, terus kita ya saya dulu yang selalu mencairkan suasana ya gini. Apalagi zaman itu kan dia lagi heboh itu ya. Heboh Gitu, dengan lagi berita, heboh ya sama gitu. ibunya. Ya mudah-mudahan cepat selesai lah dengan masalah dia gitu. Sekarang apa sih? Kalau nggak yang terlalu panjang. Boleh loh kan sebagai teman Enggak, nih. maksudnya kan dia udah kawin, udah punya anak, ya Iya. udahlah gitu ya kan. Ya, Apalagi? tapi kan dari pihak ibunya kan katanya masih ya sedikit apa ya, sedikit menyentil-nyentil lewat media sosial segala macam gitu. Ya. Bang Ozi pasti tahu lah sebagai temennya Indah. Iya, maksudnya ya itu tadi kalau saya pribadi gitu, maksudnya kalau udah punya anak udah mau apa lagi ya kan gitu. Saya juga kalau di keluarga kalau misalnya ada ponakan saya mau kawin atau apa tuh misalnya orang tuanya kurang setuju apa segala macam. Ingat loh, kalau misalnya anak udah mau kawin ya kasih aja gitu loh. Harus kasih restu. Iya, karena takutnya nanti Hmm. nanti ada terjadi yang lebih jelek dari itu ya kan gitu. Makanya kenapa orang tuh nggak boleh berpacaran gitu. Ya, karena membiarkan anak berpacaran itu kan sama aja suruh berzina kan. Iya. Nah, itu kan lebih berdosa lagi orang tuanya ya kan. Kita nggak boleh melawan orang tua ya, Iya. apalagi ibu kan. Doa ibumu, gue udah kayak Soebul Jamil. Dikabulkan Tuhan. Tuh. Dan kutukannya jadi kenyataan. Ibu tuh nggak boleh sembarang ngomong gitu loh. Karena sekali dia ngomong kayak menyumpah tuh itu kena. akan- Walaupun ibu kita tuh seperti apa, tapi perkataan ibu tuh paling keramat. Bang Ozi, Ya. ini nih masih tadi soal karir. Dikau sempat melonjak, Ya. kemudian sempat Ya. agak Lagi, turun, ya. tapi akhirnya bisa ini lagi. Nah, saya tuh berprasangka gitu ya. Dalam umur 50 tahun tuh saya udah selesai masalah karir saya gini. Makanya saya back to basic lagi, jadi ngerias lagi gitu Oh, ya gitu. kan. Sempat tuh saya ngerias lagi tahun 2012 gitu. Ah. Saya ngerias, waktu itu ada artis baru kayak Bella Sophie, terus siapa lagi gitu ya kan. Nah, saya pikir udah selesai karir saya ya kan, karena saya pikir saya udah tua, udah 50 tahun waktu itu ya kan. 2013-nya udah mulai musim pilkada lagi ya kan. Terus mulai lagi syuting lagi, ya alhamdulillah sih gitu, Malah maksudnya kebanjiran. malah ya sampai sekarang ya alhamdulillah tuh, maksudnya iya walaupun tidak seheboh zaman dulu gitu, tapi ya terus gitu loh. Eksistensinya di dunia hiburan tetap ada. Iya kayak gitu loh. Karena waktu 2011 itu saya udah mulai sepi job tuh.
Nah, udah mulai sepi job. Tapi ketika sepi job sempat berpikir memang akan mundur atau enggak? Iya, Oh, memang iya. berpikir Saya seperti dan niat mau mundur. Bukan saya mau niat mundur. Saya pikir gini, saya sudah selesai dalam dunia hiburan ya kan, udah selesai. Saya pikir ya udah saya mesti back to basic, yang saya harus kembalikan saya punya ego, saya mesti balikin lagi saya punya ego yang power syndrome saya semuanya, star syndrome apa segala macam itu saya mesti dari nolin lagi gitu loh. Supaya saya tuh pas jatuhnya nggak terlalu kaget, frustasi gitu. Oke. Karena kan banyak orang yang rada sinting gitu ya kan. Karena mereka frustrated karena star syndrome itu atau power syndrome itu. Jadi karena saya banyak melihat kan, ada beberapa artis besar yang endingnya mereka tuh yang power syndrome gitu loh. Jadi saya nggak mau kayak gitu. Jadi untuk menjelang 50 tuh ya udah saya mesti balik back to basic, yang saya mesti ngerias lagi, yang saya mesti dari awal banget deh gitu. Nah, seperti memulai dari nol. iya, terus make upin untuk orang video klip gitu ya. Saya mau ngelap keringat orang tuh nggak apa-apa gitu lah. Itu yang membuat saya tuh ya alhamdulillah ternyata tahun 2013 saya balik lagi gitu loh. Balik lagi yang show di sana, show di sini, terus mulai ini main film lagi apa segala macam. Nggak jadi ya gitu. Kok nggak jadi mundur ya? Berarti masih laku loh. Ya alhamdulillah sampai kemarin itu syuting gitu. Bang Oji, berarti kalau dari ini kan kita bisa satu yang aku bisa petik adalah ternyata memang karakter itu bisa menjadi jaminan untuk eksis gitu loh. Nah, artis pada era Bang Ozi mungkin kuat dengan itu sehingga even 50 kita masih bisa lah nama-namanya itu dikenang, even dia mungkin tidak seaktif dulu tadi. Nah, Bang Ozi melihat artis zaman sekarang yang maaf mungkin kemampuannya belum matang tapi sudah muncul di layar, kemudian mereka terlalu cepat viral ya. Nah itu tadi pertama kita menjadi viral itu mungkin dengan mental yang nggak siap kali ya. Karena kan menghadap publik ini kan menuntut kita harus bagus, harus cakep, harus kaya, harus ini. Dengan... Nah jadi kadang-kadang si artis ini dia memenuhi si kemauan si pemirsa gitu loh, sehingga mulai tuh utang kanan kiri misalnya kan, mesti bagus terus apa segala macam. Nah kalau kita dulu nggak mau nurutin gitu loh. Ya udah saya ini apa adanya. Ketika saya lagi di panggung ya itu bukan saya, tapi ketika saya di rumah ya saya kembali jadi saya lagi gitu loh. Ini kadang-kadang apalagi zaman medsos kan, di rumah pun orang harus tahu keadaan kita harus seperti apa kan, dipamerin gitu ya. Karena itu yang saya nggak mau kejebak di situ. Pencitraannya sekarang lebih dan kuat. apa ya, saya kalau melihat anak-anak sekarang itu yang mereka pikir jadi artis tuh ya dada-dada yang apa, padahal nggak. Itu menjadi seorang artis itu kan suatu pekerjaan juga yang dituntut dengan tanggung jawab gitu loh. Jadi ya kita mesti, pertama kali yang mesti kita benahi itu adalah mental. Nah ya kan, kalau mental nggak kuat kita bisa kegiles sama ini gitu loh, sama arus gitu lah. Bang Ozi, nih tadi kan kalau kita ke belakang banget tadi Dika memulai katanya nyanyi. Nah, ada rencana nyanyi lagi nggak? Oh, ada banget lah. Dan ini memang harus aku udah saatnya mesti bikin seenggaknya single lah. Tadinya ada yang belum di launching tapi udah ada di YouTube lagu Aceh. Kenapa lagu Aceh? Itu kan lagu kampungku ya. Orang kan selama ini kan kalau dengar lagu Aceh tuh hanya masyarakat Aceh aja yang dengar kan. Nah ini aku kepengen kayak orang Jawa gitu lah. Orang Jawa kan mau orang Aceh, mau orang seneng sama lagu itu. Misalnya kayak lagu Ambon, lagu NTT sekarang lagu happening banget kan. Itu lagu Sunda, lagu Padang itu kan semuanya orang bisa dengar ya kan. Aku pengen tuh lagu Aceh juga pengennya tuh membahana menasionalkan lagu Aceh gimana. Makanya aku pengen lagu Aceh. Kalian juga bisa dengar loh di YouTube ada. Oke, baiklah gitu. Nah, tapi tadi ada yang request nih. Ada yang kangen sama suaranya Bang Ozi. Boleh lah kita dengar suara aku nih, dengerin ya. Masih ingat sama lagu ini? Hey ya, hey, hey ya, hey. Kata cerita di antah berantah, tuyul sedang bersidang. Si ucil tuyul yang suka melawan, mencuri tak mau dia. Nah ingat kan? Ingat, tapi aku nggak tahu lagunya. Lanjut. Ucil pun tak mengerti, dihukum dia lari, dikejar Algojo sampai ketabrak lori. Untung ditolong Yuli.